Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami kelompok 1 Learning yang akan membahas tentang akhlak terpuji khususnya mengenai taubat, ta'at, istiqomah, dan ikhlas. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam kesalahan yang sama, atau bahkan berulang kali? Taubat adalah kunci untuk membebaskan diri. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat ma'sum secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Adapun jenis dan syarat taubat pertama, mengakui kesalahan kepada diri sendiri adalah langkah awal yang berani dalam proses taubat. Tanpa ini, sulit untuk berubah. Kemudian, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan doa dan permohonan ampun. Ingat, pintu taubat selalu terbuka lebar. Selain doa, perbaikan diri harus diwujudkan melalui aksi nyata. Berbuat baik kepada sesama adalah bukti taubat yang tulus. Jangan lupa, taubat juga mengajarkan kita untuk terus bersabar dan tidak putus asa. Setiap langkah kecil sangat berarti. Terakhir, jadikan taubat sebagai gaya hidup, bukan hanya saat kita terjatuh. Taubat adalah perjalanan seumur hidup menuju kebaikan yang abadi. Memahami arti ketaatan adalah hal penting yang harus dipahami oleh seorang muslim, karena ketaatan merupakan perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Ketaatan membentuk karakter, mendisiplinkan diri, dan membawa ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika dilihat menurut bahasa taat berarti tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, dengan memiliki ketaatan yang baik maka itu akan membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dalam dunia yang penuh dengan godaan, meningkatkan ketaatan adalah tantangan, namun juga kunci menuju keberhasilan. Karena ketaatan bukan sekedar mengikuti aturan, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai nilai dan tanggung jawab kita terhadap orang lain. Namun, tahukah kalian? Sebagai seorang muslim kita tidak hanya diperintahkan untuk taat kepada Allah saja, tapi kita juga diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah, yaitu dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri atau pemimpin selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama. Lalu, apa saja sih hal-hal yang bisa membuat kita taat kepada Allah dan Rasul? Salah satu caranya yaitu kita bisa melatih diri kita untuk disiplin, istiqomah untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita istiqomah melakukan hal tersebut, maka itu akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dengan meningkatkan ketaatan, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Pun kita akan memperoleh kepuasan batin karena kita sudah mampu menjalankan kewajiban kita untuk taat kepada Allah. Ketika kita berbicara mengenai taubat dan taat, lalu bagaimana sih cara kita agar bisa konsisten untuk taat kepada Allah dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridho Allah? Jawaban sederhananya yaitu kita hanya perlu istiqomah. Kita sering mendengar kata istiqomah, tapi apa sih sebenarnya istiqomah itu? Jika dilihat dari segi bahasa, istiqomah adalah lurus. Maksudnya lurus tuh gimana sih? Maksudnya yaitu kita harus mampu untuk memiliki perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridai Allah. Tetapi, dalam kehidupan, tantangan dan godaan pasti selalu ada. Namun, di sanalah kita diuji, dan istiqomah ini merupakan kunci kita untuk mendapatkan kesuksesan dan ridha Allah. Bagaimana sih cara kita untuk bisa istiqomah? Pertama, perkuat niat karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kedua, carilah lingkungan yang mendukung. Karena lingkungan yang positif akan memudahkan kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan.
rutinitas harian juga penting. Misalnya, membiasakan diri berdoa setiap hari. Selalu membaca Al-Quran setiap hari. Hal tersebut kecil, namun jika dilakukan setiap hari, dampaknya besar. Ingat, jangan lupa, istiqomah bukan berarti tanpa kesalahan. Jatuh bangun adalah bagian dari prosesnya. Yang penting, bangkit lagi. Dan jangan lupa juga untuk berdoa dan meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Dengan bantuannya, kita akan mampu menjaga keistiqomahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar ikhlas, kunci hidup yang lebih bahagia. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Mengapa ikhlas itu penting? Karena ikhlas adalah kunci kebahagiaan. Saat kita ikhlas, hati kita menjadi lebih tenang dan damai. Ikhlas berarti menerima dan melepaskan dengan hati terbuka, tanpa ada rasa paksaan ataupun harapan balasan. Ini bukanlah hal yang mudah. Dalam kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus ikhlas, baik dalam hal memberi maupun menerima. Bagaimana kita bisa melatih diri untuk menjadi lebih ikhlas? Pertama, dengan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Kemudian, belajarlah untuk melepaskan. Melepaskan ekspektasi dan menerima kenyataan apa adanya akan membawa kedamaian dalam hidup. Terakhir, ingatlah bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan dengan ikhlas akan membawa dampak positif bagi diri kita dan orang lain. Dengan memahami dan mengamalkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.